Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permutasi dan kombinasi. Nanti kita lebih detail tentang perbedaannya apa, permutasi dan kombinasi itu apa. Tapi sebelumnya kalian harus paham dulu ya tentang faktorial. Secara simpel seperti ini, misalkan saya punya 5 faktorial. 5 faktorial itu berapa? Jadi dikali mundur. 5 dikali mundur ya, 5 dikurangi 1, 4. Dikali mundur terus, 3 kali 2 kali 1. Jadi berapa ini? 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 2, 120. Begini. Selanjutnya kalau misalkan saya punya 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Berarti berapa ini? Ya, 7-nya dikali mundur ya. 7 dikali berapa? 6 kali 5 kali 4. Nah, boleh dilanjutin 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi karena di bawahnya ini ada faktorial 4, berarti ini 4 sampai sini aja berhenti ya. Biar dibagi dengan 4 faktorial, biar nggak susah. Tinggal dicoret aja ya. Nah, kita coret gimana bro nih? Nah, ini coret ya. Habis 7 kali 6, 42 kali 5, 210. Oke, seperti itu. Sekarang apa sih bedanya permutasi dan kombinasi? Nah, seperti ini bro. Tapi sebelumnya kita tahu dulu ya, permutasi bentuknya seperti ini. P, N, R. Nah, ada juga kayak gini. P, N-nya di kiri, R-nya di kanannya. Ya, secara umum seperti ini. N ini ruang sampelnya. Nah, R ini banyak kejadian. Paling gampangnya seperti itu ya. Nah, rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R. N dikurangi R, ingat ini difaktorialin. Nah, kemudian kalau kombinasi bentuknya C seperti ini. C bisa N, R seperti ini atau C, N diambil R. Nah, rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R. Sama ya, tapi bedanya di sini dikali R faktorial. Bedanya di sini aja ya. Kalau permutasi N dikurangi R faktorial, kalau kombinasi N dikurangi R dikali lagi sama R faktorial. Oke, sekarang bedanya apa? Permutasi. Kalau permutasi itu paling gampang dan paling pasti itu ya, dia memperhatikan urutan. Nah, kalau kombinasi acak. Singkat cerita nih, kalau misalkan saya punya AB, AB, kemudian di sini ada BA. Karena dia memperhatikan urutan, berarti kan awalnya A ke B. Kemudian ini B dulu baru A. Berarti beda ini. Ini dihitungnya 2 ya. Kalau kombinasi dihitungnya 1, misalkan AB sama BA dihitungnya 1. Nanti kita jelasin contoh soal ya. Nah, ini hitungnya 1. Karena dia nggak ada urutannya. Kalau ini kan ada urutannya nih. A dulu baru B, ini B dulu baru A. Kayak gitu ya. Nah, nanti istilah-istilah lain itu yang sering keluar itu adalah dia lebih ke posisi jabatan atau kedudukan. Ada posisinya, ada jabatannya atau kedudukannya. Jadi misalkan dia ditempatin di sebagai ketua, wakil, sekretaris ya, kayak gitu-gitu. Nah, dia ada jabatannya. Kalau nomor 2 ini kombinasi ya sebaliknya, dia tidak memperhatikan urutan. Ya diambil aja 2 orang gitu. Nah, kemudian permutasi ada susunan ya, misalkan nanti buku-buku ya, buku ditempatin rak gitu ya, ada urutannya. Nah, itu permutasi. Nah, lebih detail kalau kombinasi kayak mengerjakan soal tanpa urutan. Misalkan ada 5 soal, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia mau ngerjain nomor 1 dulu, habis itu nomor 3 dulu, 2 dulu, nggak apa-apa. Yang penting kan dikerjain. Makanya, karena nggak ada urutannya, maka disebut kombinasi ya. Jadi paling penting, paling sering itu kalau permutasi itu ada urutannya. Ya, kalau kombinasi dia acak aja. Paling sering ya yang untuk pemahamannya. Kita langsung ke contoh soal. Oke, kita berikan 2 contoh soal buat membedakan. Nah, dari 8 siswa akan diambil 3 orang untuk mengikuti lomba matematika, fisika, dan kimia. Banyak cara memilih pasangan sebanyak. Nah, karena di sini diberikan posisi ya, matematika, fisika, kimia, maka dia permutasi. Karena misalkan di sini ada 3 tempat duduk ya, atau posisi di sini mat, ini fisika, ini kimia. Siswa A
siswa B sama siswa C. Ini nama ya, misalkan Andi, Boris sama C Charlie gitu ya. Nah, posisinya kalau kita tukar ini matematika, fisika, kimia, kita tukar C BA. Nah, ini hitungannya 3, ini hitungannya 2. Jadi berbeda, ini sama ini beda. Makanya disebut permutasi ya. Permutasi berapa? 83. Jadi 8 siswa diambil 3 siswa. 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan berapa ini? 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3, 5 faktorial. Kita bisa pecah 8, itu mundur, ini jangan sampai salah. 7 kali 6 kali 5 ya. 5-nya faktorial aja karena di bawahnya ada 5 faktorial. Ini coret. 8 kali 7 kali 6 berapa? 336. Gitu bro. Oke, sekarang yang kedua. Sebanyak 10 petani akan diambil 4 orang untuk mengikuti pelatihan budidaya ikan lele. Ada berapa banyak cara 4 orang dibentuk? Karena di sini tidak ada posisinya ya, misalkan 4 orang itu sebagai bagian pembenihan, bagian pembesaran, bagian penjualan, nggak ada posisinya, maka dia disebut kombinasi. Karena misalkan 4 orang nih, 4 orang A, B, ini orang nih, CD ini orang. Nah, karena ditukar misalkan B, C, A, D, nah ini sama aja dihitungnya 1 ya, karena dia nggak ada urutannya, nggak ada posisinya. Jadi gambling aja, ngacak gitu. Jadinya berapa ini? Kombinasi 10 dari 4. Berapa? 10 faktorial dibagi, ingat 10 dikurangi 4 faktorial dikali sama 4 faktorial ya. Kita jabarin 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4, 6. Jadi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Yang 10 kita bisa pecah ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai sini aja. Karena di bawahnya ada 6 faktorial ya. Dikali 4 faktorial. Biar bisa dicoret. Nah, ini dicoret bro ya. Ini sama ini dicoret. 4 ini bisa dipecah lagi. Berapa? 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Ya 1 nggak usah. Ini sama ini 2. 3, 9 bagi 3, 3 ya. 2 sama 2 habis. Nah, jadinya berapa ini? 3 kali 7, 21. 21 kali 10, 210. Oke bro. Nah, sebenarnya yang di sini nanti karena permutasi, ini sebenarnya bisa juga pakai kombinasi. Nah, caranya gimana? Ini 8, diambil 3 orang. Kan awalnya ngacak dulu nih, 8 diambil 3 orang, belum diurutin. Berarti kombinasi 8 diambil 3 orang. Tapi jangan lupa, 3 orangnya ini diurutin ya, matematika, fisika, kimia. Berarti apa? Permutasi 3 orang diambil 3. Nah, untuk diurutin. Nah, ini kalau kamu coba pasti hasilnya 336. 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 berapa? 5 faktorial. Jangan lupa dikali 3 faktorial ya. Nah, kemudian dikali permutasi 33. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 kan 0. 0 faktorial 1 ya. Ya 1. Nah, ini coret-coret. Nah, 8 faktorial dibagi 5 faktorial sama. 8 faktorial bagi 5 faktorial. Itu bro ya. Oke, kita mulai dari 10 soal. Di sini ada 6 sama 4 soal ya. Kalau kamu haus dengan soal nanti tinggal lihat di playlist aja tentang peluang. Nah, yang pertama, dari 10 siswa akan diambil 2 siswa sebagai wakil dan ketua. Ingat, dia permutasi ya, karena ada posisinya wakil sama ketua. Jadi permutasi berapa? Permutasi 10 diambil 2 ya. Nah, nanti cara ngitungnya udah pernah saya video tadi ya, udah saya jelasin cara ngitungnya ini. 10 faktorial dibagi 8 dikurangi 2. 10 dikurangi 2, 8 faktorial. Kayak gini ya, lanjutin aja. Ya 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial. Coret-coret 10 kali 9, 90 ya. Ini 90. Kemudian nomor 2. Terdapat 10 orang anggota ekstra basket akan dipilih secara acak. Walaupun secara acak ini kita lihat dia ada posisinya enggak. 6 orang ikut untuk pertandingan.
jika 2 selalu dimasukkan ke dalam setiap pemilihan. Nah, tentukan banyak cara. Nah, di sini kan nggak ada posisinya nih dari 6 orang ini. Dan diacak udah pasti kombinasi, tapi dia nggak ada posisinya. Apakah sebagai back kah, sebagai sayap kanan, sayap kiri. Nah, maka dia kombinasi. Karena dia acak aja, nggak ada posisinya. Berarti posisi berapa ini? Kombinasi berapa? Lihat, di sini 2 orang selalu dimasukkan. Berarti kita nggak butuh lagi 2 orangnya ini. Udah pasti posisinya. Kita nggak usah milih lagi. Otomatis 6 orangnya berkurang ya. Berkurang 4. Jadi kita masih butuh 4 orang untuk diambil cara acak. Otomatis anggotanya ini berapa? Berkurang. Berkurang juga ya. Berkurang. Jadi 8 ya. 10 dikurangi 2. Karena udah diambil 2 orang ini. Berarti kombinasi 8, 4. Gitu bro. Sisanya tinggal hitung ya. Cara ngitungnya. Nah kemudian yang ketiga. Terdapat 15 orang reuni. Masing-masing salaman. Nah berapa banyak cara? Kan tentukan banyak caranya. Ada berapa banyak? 15 orang reuni salaman berarti 2 orang ya. 2 orang itu misalkan Rifka sama Nabila, dia salaman. Nah, kalau misalkan Nabila sama Rifka salaman, sama. Ini Rifka dulu, Nabila dulu, Rifka dulu nggak? Nah, ini nggak ada urutan. Dia ini 2 orang yang sama gitu. Berarti ini hitungannya 1. Karena dia nggak diurut, ya nggak? Orang salaman kan ya salaman aja. Berarti kombinasi ya, karena nggak ada urutannya. Berarti kombinasi berapa? 15 diambil 2 ya. Sama dengan titik-titik. Nanti kalian kerjain sendiri ya. Oke, selanjutnya nomor 4. 10 orang akan duduk di 3 kursi berjajar. Berarti ada kursi 3 ya. Nah, berarti ini permutasi ya, karena ada urutannya ya. Misalkan di sini ada kursi 1, kursi 2, kursi 3, ini A, B, C. Nah, ini nanti ditukar beda ya. Berarti ini permutasi berapa? 10 diambil 3. Oke. Oke, selanjutnya nomor 5. Terdapat 15 soal biologi. Nomor 1 sampai 5 wajib dikerjain. Siswa harus mengerjakan 10 dari 15 soal. Karena wajib dikerjain berarti udah nggak ada pilihan lain ya. Otomatis ini berkurang ya. 5. Jadinya 10 soal yang dikerjain, sisanya maksudnya. Kan siswa harus ngerjain 10 dari 15 soal. Berarti ini yang udah dikerjain tadi 5, sisanya berapa? 5. Nah, berarti di sini soalnya juga udah sisa berkurang jadi 10 karena udah dikerjain 5 tadi wajib. Pilihannya berapa? 10 dari diambil 5. Nah, ini kombinasi atau permutasi? Ini kombinasi 10 sama 5. Karena misalkan dari 10 soal nih, misalkan tadi yang wajib nomor 1 sampai 5. Berarti nomor 6 sampai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Berarti kan dia butuh lagi 5 soal ya. Butuh 5 soal lagi. Otomatis misalkan saya mau ngerjain 6, 7, kemudian 9, kemudian 10, 1, 2, 3, 4, 5 sama 11. Dia ngerjain 6 dulu, kemudian 7 dulu, 9, terus 10 sama 11. Tapi angkanya nih kalau kita tukar, misalkan dia 8, misalkan dia 7, 6, 9, 10 sama 11. Ini kan dia ngerjain yang sama nomornya. Walaupun nggak urut dia 6 dulu, habis itu 7 dulu, atau 7 dulu, 6 dulu, dihitungnya 1. Berarti dia kombinasi 10, 5. Gitu bro. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Seorang peternak akan membeli 3 ekor ayam dan 2 ekor kambing dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor ayam dan 4 ekor kambing. Ini kombinasi ya, karena dia nggak ada posisinya. 6 diambil 3, kemudian di sini 4 diambil 2. Berarti kombinasi 6 diambil 3 dikali, karena dia jenisnya beda ya, 4 diambil 2. Kombinasi 4 diambil 2 ya. Ngitungnya bisa ya, cara ngitungnya. Lanjut nomor, nah ini ada 4 soal lagi ya. Mungkin ini saya taruh di video lain ya, atau mungkin klik pojok kanan atas, nanti diurut. Kayaknya udah terlalu panjang. Oke, thank you. Assalamualaikum.